Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak, bab ketiga, iman kepada qada dan qadar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan buka buku paket Akidah Akhlak halaman 24, iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum alam ini terwujud. Sedangkan qadar adalah takdir, nasib, atau untung dan rugi. Nah, pengertian qada dan qadar masing-masing sudah kita ketahui. Jadi, apa pengertian qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar berarti ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali tentang nasib. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini telah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali. Beriman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam, yaitu percaya terhadap semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa ketentuan baik dan buruk. Ketentuan baik dan buruk itu disebut juga dengan takdir. Nah, takdir dibagi menjadi dua macam. Ada takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dicegah atau dielakkan oleh manusia walaupun dengan usaha yang bagaimanapun. Apa contohnya? Contoh pertama dari takdir mubram yaitu jenis kelamin. Seorang atau pasangan yang sedang mengandung atau sedang hamil tidak bisa menentukan apa yang diinginkan jenis kelamin bagi bayinya, laki-laki atau perempuan, karena itu sudah menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua dari takdir mubram yaitu jodoh. Allah telah menentukan jodoh kita dengan siapa dan kapan akan datang jodoh kepada kita. Yang ketiga yaitu rezeki, juga tidak dapat dicegah atau dielakkan oleh manusia. Allah sudah menentukan setiap takaran rezeki bagi setiap manusia. Yang terakhir adalah ajal, kematian, yang tidak dapat dicegah atau dielakkan oleh manusia. Orang sehat, orang sakit, kita tidak pernah tahu siapa yang akan lebih dulu untuk menghadapi kematian. Orang sakit yang jelas sakit belum tentu dia akan menghadapi kematian lebih dahulu, tetapi orang sehat jika memang Allah sudah takdirkan dia untuk meninggal, maka tidak akan ada yang dapat mencegahnya. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq, takdir yang tergantung pada usaha atau ikhtiar seseorang. Contohnya adalah kebodohan atau kepandaian. Dalil nakli mengenai wajibnya kita beriman kepada qada dan qadar.
Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ada beberapa dalil nakli yang akan membuat kita semakin yakin, semakin beriman kepada qada dan qadar. Mana di antaranya? Yang pertama ada hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan, dan arasy Allah itu berada di atas air. Yang kedua, dalil nakli diambil dari Al-Quran, surat Al-An'am ayat ke-59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi seluruh isinya, bahkan daun yang jatuh pun, sebutir biji dalam kegelapan pun Allah Maha Tahu, dan itu semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Kemudian wajib beriman kepada qada dan qadar. Dalilnya adalah Quran surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Bencana yang terjadi, longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Dan juga apa yang menjadi bencana yang menimpa dirimu, sakit, kecelakaan, terjatuh, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi di langit dan di bumi itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, maka akan tercermin dari diri kita perilaku
yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, tanamkan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Agar tidak mudah tergoda bujuk rayu setan. Yang kedua, biasakanlah bergaul dengan orang yang memiliki ketakwaan yang kuat, supaya kita dapat mencontoh dan meneladani semua amal baiknya. Ketiga, tanamkan kesadaran bahwa manusia makhluk yang lemah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Yang keempat, perbanyaklah bersifat lapang dada, ikhlas, berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar. Yang kelima, perbanyak bersikap baik atau berbaik sangka, husnudzon, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan keimanan yang kuat. Kemudian, apa saja hikmah beriman kepada qada dan qadar? Beriman kepada takdir Allah bukan berarti menyerah begitu saja tanpa ikhtiar dan usaha. Hikmah yang dapat diambil dengan beriman kepada qada dan qadar diantaranya adalah: 1. Dapat meningkatkan ketakwaan seseorang di dalam dirinya, takwa kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk selalu berikhtiar atau berusaha. Jadi, apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah, tetap kita tidak hanya boleh pasrah begitu saja, tetapi tetap harus berikhtiar atau berusaha. Ketiga, memberikan kesadaran untuk tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah dalam menghadapi berbagai ujian. Keempat, menyempurnakan setiap usaha yang dilakukan dengan doa. Dan yang terakhir, bersifat optimis dan giat bekerja. Itu adalah beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, pembelajaran akidah akhlak bab ketiga, iman kepada qada dan qadar, sudah Ibu jelaskan. Semuanya ada pada buku paket dan kalian boleh menggarisbawahinya untuk memudahkan saat nanti menghafal atau membaca. Untuk tugas kalian di rumah setelah memahami bab 3 ini, silakan kerjakan uji kompetensi halaman 30, 31 sampai dengan 32, bagian 1 dan 2. Kerjakan pada buku paket, tidak perlu kirim ke Bu Guru karena kita akan mengoreksinya bersama saat luring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.